menggodai hatimu. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hati kita, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh dari kita. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa, karena Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 15 September 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Hidup adalah tentang Allah. Diambil dari Yeremia pasal 9 ayat 12 sampai 24, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Daniel pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia berdosa selalu mencari eksistensi dirinya. Sejak dosa masuk, maka hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak.
manusia yang tadinya selalu terhubung dengan Allah, karena dosa manusia menjadi menjauh dari Allah dan bersembunyi dari Allah. Sejak itu pula hati manusia menjadi kosong dan selalu mencari sesuatu untuk mengisi hatinya yang kosong. Manusia menjadi membutuhkan dicintai, diakui, dihargai, diterima, yang semuanya itu berpusat akhirnya kepada diri sendiri, karena hatinya yang kosong perlu diisi oleh hal-hal dari luar dirinya. Sayangnya, tidak ada yang sanggup benar-benar memuaskan hati manusia. Orang yang membutuhkan pasangan, ketika mendapatkannya, itu akan merasa sukacita. Tetapi ternyata hatinya tidak pernah puas. Selalu ada hal lain lagi yang dituntut. Orang yang merasa bahagia jika memiliki banyak harta, ketika dia sudah memilikinya, ia akan sukacita. Tetapi hanya sementara saja sukacitanya, karena selanjutnya hatinya menuntut hal lain lagi. Nah, selama manusia berpusat kepada diri sendiri dan mencari solusi dari luar dirinya untuk memuaskan dirinya, dia tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Hatinya menjadi sebuah karung yang bolong, yang selalu minta diisi, tetapi tidak pernah bisa puas. Menjadi orang Kristen bukanlah jaminan mengalami kebahagiaan jika ia belum berserah penuh kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang masih setengah hati percaya kepada Tuhan. Mereka berkata, Yesus menawarkan surga. Tetapi apakah dia sanggup memuaskan kebutuhan fisik ataupun psikologis saya? Dengan kata lain, mereka berkata, Tuhan, Engkau tidak cukup bagiku. Orang yang seperti ini akan terus haus, terus lapar, karena selalu mencari solusi dari luar ke dalam dirinya. Selalu untukku, selalu untukku. Hanya ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita berserah penuh kepadanya, dan ketika kita hidup bagi Tuhan, maka Dia akan memenuhi hati kita dengan kepenuhannya, sehingga kita tidak akan haus dan lapar lagi. Apa yang membuat kita puas dan bahagia bukanlah apa yang kita miliki. Yeremia 9 ayat 23 mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Banyak orang membanggakan kemampuannya, kekuatannya, dan kekayaannya. Seakan tanpa itu dia merasa tidak berarti dan tidak berharga. Tetapi sesungguhnya kemampuan, kekuatan maupun kekayaan tidak akan bisa kita andalkan untuk membahagiakan kita. Karena kemampuan bisa mengecewakan kita. Demikian juga dengan kekuatan. Karena peperangan tidak selalu karena yang kuat. Ingat kisah Daud dan Goliat. Semua kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa Allah. Apapun yang kita banggakan dengan kekuatan kita, kalau bukan Allah, tidak ada artinya. Bagaimana dengan kekayaan? Ada banyak orang yang berkata bahwa dengan uang kita bisa dapatkan segala sesuatu. Apakah kalimat ini benar? Di masa COVID kita bisa temukan kasus-kasus di mana uang tidak bisa membeli oksigen. Sehingga berapapun uang yang dimiliki tidak bisa memperpanjang umur. Uang tidak bisa dijadikan jaminan keamanan. Sebab itu di ayat 24 Tuhan memberikan bagaimana dan apa yang harus kita banggakan
yaitu jika kita memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Bahagia kita bukanlah terletak pada seberapa yang kita capai, namun kepada siapa kita menggantungkan harapan dan percaya kita. Seberapa dalam kita mengenal dan memahami Tuhan, itulah yang membuat kita bahagia. Yakni jika kita memahami dan mengenal Dia, bahwa Dialah satu-satunya yang begitu mengasihi kita dan yang telah menunjukkannya melalui pengorbanannya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Hidup bukanlah tentang hal saudara ataupun saya. Seringkali manusia melupakan ini. Manusia selalu ingin mencari untuk diri sendiri. Ketika iblis menawarkan kehebatan yang akan dinikmati oleh manusia saat itu, yakni kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 5. Manusia, yaitu Adam dan Hawa saat itu begitu tergiur dengan tawaran tersebut. Karena mereka berpikir bahwa hidup ini hanyalah tentang diri mereka. Ketika mereka mencari diri mereka sendiri, maka di situ mereka justru kehilangan diri mereka. Karena sesungguhnya hidup ini adalah tentang Allah. Daripadanya lah segala sesuatu itu ada. Sebab itu, ketika kita mencari Dia, ketika kita berharap kepadanya, maka disitulah kita mendapatkan diri kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup ini utamanya bukanlah tentang kami. Hidup ini utamanya adalah tentang Allah. Dan biarlah kami selalu Tuhan berbalik kepada Tuhan, menjadikan Engkau pusat dalam hidup kami. Sebab hanya dengan cara itu kami akan menemukan diri kami yang sesungguhnya. Dan kami akan dipuaskan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.